Bahasa Indonesia, bahasa resmi Republik Indonesia yang terlahir jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang dalam kehidupan bangsa kita. Mulai dari geliat para pemuda dalam Kongres Pemuda tahun 1928 yang akhirnya mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Namun apa yang terjadi pada saat ini? Bahasa Indonesia sudah tidak dianggap lagi, bahkan juga ditinggalkan atau dianggap ketinggalan zaman oleh para pemuda. Memang kita tahu perkembangan teknologi komunikasi dalam beberapa dekade terakhir mengubah tatanan masyarakat. Saat ini dunia seolah tidak lagi memiliki tapal batas. Semua kebudayaan dapat saling berbaur, bertemu tanpa kenal jarak dan waktu. Ini memanglah bukti kemajuan zaman, namun jangan sampai identitas kita tertelan. Ini bukan kekhawatiran yang berlebihan, namun inilah realitas yang ada. Lihat saja bagaimana masyarakat saat ini lebih menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu hanya beberapa kata saja. Sebagai contoh, lebih menggunakan kata gadget untuk menyebutkan gawai. Ada pula yang menyebutkan kata good, upload, download, restart, good. Banyak sekali bahasa yang digunakan. Padahal penggunaan kata itu dapat digantikan dengan bahasa Indonesia yang memiliki makna sama. Memang tidak ada salahnya menggunakan kata-kata itu untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai bahasa asing. Terlebih lagi bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional yang dapat menghubungkan kita dengan masyarakat di luar sana dalam menjalin relasi dan saling bertukar ilmu. Namun kita tetap harus membatasi penggunaannya. Jangan sampai bahasa Indonesia yang menjadi identitas kita luntur dan terhilang. Lebih parah lagi jika kita menggunakan kata-kata itu hanya untuk gengsi-gengsian, supaya terlihat intelektual kita tinggi dan menaikkan status sosial semata. Memang bahasa Indonesia bukanlah bahasa internasional, namun apa yang membuat kita malu untuk menuturkannya? Ini adalah bahasa kita, ini adalah kekayaan bangsa kita, ini adalah lambang negara kita. Ini adalah identitas kita. Kita sepatutnya berbangga menggunakan bahasa Indonesia, karena kini keberadaannya sudah diakui, bahkan digunakan dan diajarkan pada lembaga pendidikan di negara-negara maju dan besar di dunia. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Kanada, Ukraina, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Asia Tenggara. Jika masyarakat negara lain saja bangga menuturkan bahasa Indonesia, mengapa kita tidak demikian? Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Jangan kita tinggalkan. Berbanggalah berbahasa Indonesia, namun bukan berarti kita menggunakan bahasa formal pada setiap kegiatan. Kita harus bijak memilih dan memilah kata yang tepat sesuai dengan kegiatan dan lawan bicara kita. Bangga berbahasa Indonesia juga tidak berarti memandang buruk dan tidak mempelajari bahasa asing. Itulah hal yang keliru. Kita masih tetap boleh mempelajari bahasa asing dan menggunakannya pada saat-saat yang tepat. Bahasa Indonesia juga harus kita banggakan dengan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat bahkan dunia. Namun bukan berarti kita harus menghampiri masing-masing masyarakat dan menerangkan bahasa Indonesia atau pergi ke luar negeri hanya untuk hal itu. Kita dapat melakukannya dengan banyak cara, misal mengunggah postingan positif, berisi ajakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita pun harus memberi contoh atau memberi teladan dalam hal itu. Dapat pula dengan menciptakan lagu atau video yang menarik dengan isi yang memperkenalkan bahasa Indonesia, dan banyak lagi cara yang dapat dilakukan. Jika dulu para pemuda mengupayakan lahirnya bahasa Indonesia demi terbentuknya negara Indonesia dan mempersatukan masyarakat melalui bahasa itu, maka saat ini tugas kita sebagai pemuda bangsa, generasi penerus bangsa, kita harus mengambil sikap yang benar dalam menghadapi globalisasi. Mari kita berbangga dan menjadi teladan dalam menuturkan, mengajarkan, dan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan internasional. Ini saatnya kita berbangga berbahasa